Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga para pemirsa yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini saya akan membahas apa bedanya akunya manusia dengan aku luhurnya manusia, atau dalam bahasa psikisnya disebut ego dan super ego. Nah, kita kembali dalam skema manusia sejati. Jadi yang dinamakan akunya manusia itu secara natural, kalau manusia hanya sebatas berpikir pada badan jasmani kasarnya dan badan jasmani halusnya atau jiwa secara natural. Jadi angan-angannya ya bekerja secara natural, perasaannya pun secara natural, nafsu-nafsunya pun bekerja secara natural, tidak ada sentuhan apapun. Maka orang ini bisa disebut akunya yang menonjol. Dalam kehidupan sehari-hari, manifestasinya dia hanya berpikir pada, ya kalau dapat harta ya hartaku, serbaku, serba aku. Kalau punya apapun milikku, serbaku. Karena proses jiwanya belum diolah, jadi masih secara natural. Itulah maka orang disebut masih ego, masih akunya yang lebih dominan. Lalu bagaimana dengan kalau orang sudah akunya luhur atau super ego, egonya sudah super, itu sudah tidak secara natural lagi. Sudah ada pelajaran-pelajaran yang masuk untuk menerangi. Pertama, angan-angan ini. Angan-angan tidak diliarkan secara natural, tapi dia diarahkan sudah menuju proses kesadaran atau selalu iling. Begitu juga perasaannya, ini sudah tidak digerakkan secara natural, tapi sudah diarahkan menuju suatu kepercayaan. Begitu juga nafsu-nafsunya, tidak dibiarkan secara liar, dia sudah digerakkan secara pengetahuan supaya dia mentaati. Nah, ketiga badan sadar atau eling dan percaya atau mituhu dan taat ini, piandel tadi mituhu, ya, percaya itu piandel dan taat adalah mituhu. Ini ke arah mana? Tentunya kepada pelajaran-pelajaran tentang spiritual, atau yang sering kenal secara umum disebut dengan agama. Jadi orang-orang yang sudah memproses jiwanya sampai menuju angan-angannya diharapkan selalu eling atau sadar, lalu nih perasaannya diarahkan selalu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu nafsunya sudah diarahkan menuju ketaatan dengan peraturan-peraturan yang ada tentang hukum-hukum Tuhan, maka manusia ini sudah mempunyai aku yang sudah luhur atau super ego. Jadi bedanya manusia secara kejiwaan, masih secara kejiwaan, ada dua ini. Masih mempunyai aku atau tergolong yang sudah aku luhur. Dalam perbuatan sehari akan nampak kalau orang sudah mempunyai aku luhur atau super ego, pasti berarti dia sudah memproses angan-angannya selalu eling, sadar, di mana eling sadarnya selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga perasaannya sudah diarahkan percaya bulat hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan nafsu-nafsunya digerakkan untuk mengabdi semua kepada peraturan-peraturan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau orang sudah selalu menuju sadar dan percaya taat dari ketiga unsur jiwanya ini, itu akunya seseorang sudah menuju aku luhur. Jadi itulah bedanya kalau kita melihat seseorang masih aku rendah atau aku luhur, bedanya seperti itu. Jadi kalau masih aku yang rendah tadi, jiwanya itu dari angan-angan, perasaan dan nafsu masih bergerak liar. Tapi kalau sudah
di mana angan-angannya sudah digerakkan menuju suatu kesadaran-kesadaran, di mana kesadarannya adalah kesadaran tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya. Terus kepercayaannya diarahkan kepada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, nafsunya diarahkan ke ketaatan kepada Tuhan Maha Esa. Disitulah manusia sudah tidak ada aku yang rendah tadi, dia sudah mempunyai aku yang luhur. Jadi itulah secara kejiwaan kita bisa melihat perbedaan antara manusia yang masih aku atau sudah akunya luhur. Demikian secara ringkas perbedaan antara aku dan aku luhur, atau sering dikenal secara psikologis adalah ego dan superego. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.